Ya fotoin deh. Api dengan cepat membakar satu unit mobil truk tanpa muatan yang melintas di tol Tangerang Merak, tepatnya di gerbang tol Balaraja Timur pada Kamis sore. Kobaran api yang menyambar tangki bahan bakar membuat api dengan mudah membesar hingga meludeskan seluruh bak mobil truk yang terbuat dari kayu. Gerbang tol Timur. Petugas pemadam dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Balaraja dan Pos 3 Raksa diterjunkan ke lokasi, akhirnya berhasil memadamkan api setelah 30 menit kemudian. Meski badan mobil truk ludes di dalam si jago merah, beruntung supir truk selamat setelah keluar dari kendaraan sebelum api membesar. Menurut petugas pemadam kebakaran, api muncul pada bagian mesin yang diduga akibat mengalami korsleting listrik. Percikan api kemudian menyambar tangki bahan bakar hingga api akhirnya membesar. Ini mobil kosong, tiba-tiba api langsung dari tangki sebelah kanan menyala. Keadaan mobil tidak bawa barang. Rencana dia dari arah pulang dari Jakarta mau pulang ke poolnya di daerah Balaraja. Tim identifikasi dari Polresta Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus kebakaran truk kini ditangani Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Kota Bekasi, Jawa Barat diringkus polisi setelah tertangkap tangan mencuri sejumlah barang di sebuah minimarket. Dari tangan Pasuti tersebut, petugas mengamankan barang bukti beberapa produk yang diambil oleh pelaku. Nah, ditangkap polisi kan? Lagian, pasangan suami istri ini nekat banget sih. Datang ke minimarket, bukannya belanja, malah ngutil sejumlah barang. Aksi pun dipergoki salah satu karyawan minimarket yang berada di Jalan Irhaji Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Karyawan toko sempat menggeledah tas pelaku, namun Pasutri ini berdalih barang yang dibawanya dibeli dari toko lain. Pelaku pun buru-buru kabur dan tancap gas dengan menggunakan sepeda motor. Beruntung warga berhasil mengejar pelaku dan membawa kembali ke minimarket. Benar saja, setelah diperiksa di tas pelaku berinisial NA dan DN ini, ditemukan barang bukti sejumlah produk diduga hasil curian. Kasus ini menjadi pelajaran bagi karyawan minimarket agar lebih waspada ya. Pasalnya pencurian dengan modus serupa kerap terjadi di sejumlah minimarket lain. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Bogor Utara mengamankan sebuah minibus berisi senjata tajam diduga untuk tawuran antar gangster di Jalan Ahmad Sobana, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain itu, petugas juga meringkus 12 remaja beserta motornya yang diduga akan tawuran dengan kelompok lainnya. Punya mobil bukannya buat usaha, ini malah digunakan untuk ngangkut senjata tajam buat tawuran lagi. Gimana sih konsepnya? Jangan salah, kalau akhirnya minibus ini diamankan aparat gabungan Polsek Bogor Utara dan Polresta Bogor Kota. Sebelumnya, mobil terparkir di Jalan Ahmad Sobana, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi yang curiga kemudian memeriksa mobil tanpa pengemudi ini. Alangkah terkejutnya polisi, ternyata di dalam mobil ditemukan sejumlah senjata tajam seperti celurit serta stick golf. Mau cari rumput sambil main golf kali ini ya pemilik mobil? Duh, ada-ada aja ya. Selain itu, petugas juga menangkap 12 remaja anggota gangster yang diprediksi akan tawuran dengan kelompok lain. Kuat dugaan, minibus yang diamankan polisi sengaja dibawa anggota gangster ini untuk menyimpan senjata tajam agar bisa mengelabui polisi. Petugas turut mengamankan sejumlah sepeda motor serta memeriksa intensif para remaja ini guna menentukan status hukumnya. Sementara polisi masih memburu pemilik minibus yang diduga kabur pasca mobilnya diamankan. Duh. Semakin prihatin saja ya dengan tingkah remaja zaman sekarang, bukannya fokus belajar untuk masa depan. Ini malah sibuk mau tawuran.
Tugas para orang tua semakin berat nih. Harus lebih maksimal mengawasi anak-anak remaja mereka. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya dari Bandar Lampung, pemirsa. Ini ada kisah dukun palsu yang ditangkap polisi. Pelaku meminta uang 60 juta ke korbannya untuk ritual pengobatan. Setelah dapat uang, pelaku justru melakukan ritual lewat video call dan korban diminta buka baju serta kembali diminta uang senilai 20 juta rupiah. Aparat Polda Lampung menangkap seorang pria bernama Endang yang tidak hanya dukun palsu tapi juga seorang ahli pemerasan. Pelaku diringkus di kediamannya di wilayah Serang, Banten. Aksinya pelaku yang merupakan residivis ini terbongkar setelah meminta uang sebesar 60 juta rupiah dari korbannya untuk biaya pengobatan. Dan yang aneh, usai mendapat uang, pelaku memulai ritual pengobatan melalui video call di mana korban diminta untuk menanggalkan pakaiannya. Kemudian, pria bejat ini secara diam-diam melakukan tangkapan layar panggilan video saat korban dalam posisi tanpa busana. Wah, sungguh terlalu ya. Tidak sampai di situ, pelaku mengancam korban akan menyebarkan hasil tangkapan layar jika tidak memberikan uang lagi sebesar 20 juta rupiah. Namun di wilayah lain pun juga di mana si tersangka ini berdomisili, yaitu di wilayah Serang, Banten, ini pun juga ada beberapa korban yang mengalami hal serupa. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana penipuan serta menawarkan jasa pengobatan gaib dengan ancaman hukuman pidana 8 tahun kurungan penjara. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan mudah terpengaruh dengan janji-janji manis para dukun palsu. Dari Banten, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, tidak hanya masa mahasiswa dan aktivis yang turun ke jalan, unjuk rasa menolak RUU Pilkada. Bahkan sejumlah komika serta aktor Reza Rahadian juga ikut bergabung dalam demonstrasi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi di depan gedung DPR MPR Jakarta. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Reza Rahadian menjadi salah satu aktor yang ikut menyuarakan pendapatnya menolak RUU Pilkada pada unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Dalam orasinya, Reza mengatakan tidak mewakili organisasi politik manapun dan tidak memiliki kepentingan pribadi. Kehadirannya murni sebagai rakyat untuk menyuarakan kegelisahannya atas revisi Undang-Undang Pilkada yang akan disahkan DPR. Ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dicegal. Selain aktor Reza Rahadian, sejumlah komika juga ikut aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Pilkada. Di antaranya, komika Abdel Ahrian, Bintang Emon, Ari Kriting, Abdul Arsyad hingga Mamat Al-Katiri. Para komika ini mengaku sengaja meluangkan waktu untuk ikut turun ke jalan demi mendukung putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Anak-anak juga dari reformasi di korupsi dulu juga turun. Kami dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Jadi ya kita putuskan untuk turun bersama dengan teman-teman yang lain sih. Ya kalau saya kesini karena tujuannya ingin mengawal keputusan MK biar nggak diganggu-gugat, itu aja sih. Karena saya ngerasa ada yang tidak janggal ini, apalagi ada soal... yang tidak janggal? Ya, oh, jadi kayaknya keputusan MK ini menurut saya pribadi adalah yang terbaik. Nah ini harus kita pertahankan, harus kita kawal sampai kapanpun. Demo besar yang terpusat di depan gedung DPR ini mengusung agenda menolak pengesahan revisi RUU Pilkada. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah. Tim iNews melaporkan.
Ya, sementara itu pemirsa dan juga Nata, setelah melalui demo panjang kemarin DPR resmi membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, Pilkada tahun ini aturannya akan merujuk pada putusan gugatan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan tidak akan ada sidang paripurna DPR terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menegaskan akan mengikuti dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Pilkada. KPU juga akan menempuh konsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI selaku pembuat undang-undang. Dan berikut pernyataan Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin selengkapnya. Bahwa pada tanggal 20 ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan siang sampai sore hari, kami menyampaikan bahwa KPU akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi di malam harinya. Kemudian kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya tadi setelah kami melakukan rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca PHPU kedua di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Pemirsa, aksi demonstrasi menentang revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPRD Jawa Barat berlangsung ricuh. Ribuan massa berhasil mendobrak gerbang hingga memaksa petugas kepolisian menyemprotkan gas air mata. Bentrokan fisik juga tidak terhindarkan dalam demo ini. Ribuan massa yang menggelar aksi sejak siang hari ini masih bertahan hingga malam. Massa semakin bertindak anarkis dengan melemparkan batu, botol, hingga petasan ke dalam gedung DPRD Jawa Barat yang dijaga ketat polisi. Massa juga sempat mendobrak pintu gerbang masuk DPRD Jawa Barat hingga jebol. Sementara polisi mengambil tindakan dengan menyemprotkan water cannon dan gas air mata ke arah kerumunan massa. Akibat kericuan ini, sejumlah orang dan anggota polisi tampak mengalami luka. Pendemo juga membakar ban dan sejumlah kayu hingga suasana kian memanas. Polisi mulai membubarkan massa aksi dengan memukul mundur massa aksi ke arah kawasan Jalan Trunojoyo.
Sementara itu, aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah Senin siang juga berlangsung ricuh. Aksi yang digelar ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang ini diawali dengan perusakan pintu samping utara gedung DPRD. Situasi semakin tidak terkendali saat salah seorang mahasiswa diamankan dan dibawa oleh petugas. Petugas dari Polrestabes Semarang beberapa kali melakukan peringatan, namun karena masa anarkis, polisi akhirnya menembakkan air dari mobil water cannon dan gas air mata. Usai kericuhan, massa masih bertahan di beberapa titik. Sedangkan polisi terus melakukan patroli dan pengamanan di sekitar gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Demo di depan gedung DPR berlangsung hingga Kamis malam. Pendemo akhirnya dibubarkan oleh polisi. Dan berikut laporan reporter Bayu Pradana dari depan gedung DPR tadi malam. Pemirsa, usai aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada 2024, pihak kepolisian masih terus mengamankan sekitar kompleks gedung DPR Senayan, Jakarta. Saya bersama dengan juru kamera Rizky Solehudin akan menunjukkan pada Anda sedikit suasana dari arah Slipi yang ada di belakang saya, di mana usai tadi berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memukul mundur massa. Masih ada sejumlah oknum yang masih mencoba untuk melempar batu dan juga petasan serta benda lainnya ke arah gedung DPR Senayan, Jakarta. Meski demikian, kami harus katakan ini adalah oknum dikarenakan mahasiswa yang mayoritas adalah massa pada aksi ini sudah kembali sejak sore hari, pemirsa. Sementara itu, pemirsa, kalau kita lihat di layar kaca Anda, ini adalah wilayah Selipi yang mana tadi mereka tidak cukup menyerang dari depan gedung DPR saja, tapi juga aksi anarkis ini masih terus dilakukan di wilayah Selipi sehingga membuat pihak petugas kepolisian ini harus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan lokasi di sana. Tentunya ini juga tidak langsung dilakukan oleh pihak petugas kepolisian, di mana tadi dia berbagai upaya persuasif terlebih dahulu yang dilakukan untuk meminta massa dapat membubarkan diri dengan damai. Meski demikian, ada beberapa oknum yang memang tidak mengindahkan. Meskipun demikian, tadi massa juga sudah diterima oleh pihak DPR dan melakukan dialog, dan tadi DPR telah memberikan statement melalui Sufmi Dasko bahwa DPR akan mengikuti putusan MK dalam Pilkada 2024. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Rizky Solehudin, dan Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PT MNC Finance menjalin kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB. Kerjasama dijalin dalam bentuk pemberian fasilitas kredit untuk pembiayaan otomotif. Kerjasama PT MNC Finance dan Bank BJB ditandai dengan penandatanganan kerjasama oleh pemimpin divisi KPR dan KKB Bank BJB, Trias Toto Haryanto, dan Direktur Utama MNC Finance Gabriel Mahyudin. Kerjasama kedua perusahaan ini dalam bentuk pemberian fasilitas kredit yang diberikan Bank BJB kepada MNC Finance sebesar 100 miliar rupiah untuk pembiayaan di sektor otomotif. Ini penandatanganan untuk kesekian kali ya. Sebenarnya kami sudah mulai bekerja sama dengan Bank BJB itu sejak tahun 2017. Mungkin kami sudah menyalurkan itu sekitar 420 M. Sekarang tambah lagi ada 100 M ya untuk signing hari ini. Kerjasama ini diyakini akan memperkuat posisi kedua perusahaan dalam industri keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Pagi, pemirsa. Aktivitas Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali meningkat. Gunung Merapi meletus pada Kamis dini hari dan disertai dengan suara dentuman yang keras hingga terdengar ke kota Bukit Tinggi dalam radius 15 km. Letusan kencang dari erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar terjadi pada pukul 1:20 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Terlihat jelas lontaran material pijar keluar dari letusan gunung berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat hari gelap. Suara dentuman dan getaran akibat erupsi Gunung Merapi bahkan terdengar dan dirasakan hingga kota Bukit Tinggi pada radius 15 km.
Saya sekarang berada di kawasan Benteng Fordekok. Jarak dari Gunung Merapi ke posisi saya saat ini adalah 15 km. Gunung Merapi sendiri berada di balik letusan pertokoan itu. Di belakangnya yang tertutup awan itu adalah Gunung Merapi. Saat letusan yang terjadi 2 kali sebelumnya pada Rabu siang dan Kamis dini hari, letusannya terdengar suara dentuman yang cukup keras pada 2 kali kejadian. Demikian juga dengan getaran juga dirasakan di sini. Namun pada 2 kali erupsi, ketinggian kolom abu tidak terlihat karena tutup awan, dan yang terjadi dini hari tadi malam itu karena terjadi di malam hari. Petugas pos pengamat Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi memantau lontaran kolom abu setinggi 1000 meter di atas puncak gunung. Erupsi kedua dalam bulan Agustus ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 19 mm dan durasi atau lama letusan 1 menit 5 detik. Saat ini Gunung Merapi berada pada status waspada atau level 2. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan pengunjung atau wisatawan maupun pendaki gunung tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas di Kawah Verbek Gunung Merapi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian uang kotak amal oleh seorang pria tidak dikenal terekam CCTV di sebuah masjid di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku beraksi tengah malam saat situasi sedang sepi dan pelaku masuk melalui pintu belakang masjid yang tidak dikunci. Rekaman CCTV memperlihatkan pencurian uang kotak amal di Masjid Jumratul Aqobah, Jalan Cempaka, Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya. Seorang pria mengenakan baju hitam, celana pendek, membongkar bagian belakang kotak amal dan kemudian mengambil uang di dalamnya. Setelah menguras isi kotak amal, pelaku langsung meninggalkan masjid. Berdasarkan rekaman CCTV, pencuri masuk dengan memanfaatkan pintu belakang masjid yang sengaja tidak dikunci pada malam hari karena biasanya banyak para musafir yang ingin beristirahat. Pencurian baru diketahui pada subuh saat para jemaah akan mengadakan pengajian dan melihat kotak amal rusak bekas congkelan dan posisinya sudah berubah. Tidak diketahui berapa jumlah uang di dalam kotak amal yang dicuri oleh pelaku karena pengurus masjid belum sempat menghitung uang yang ada di dalam kotak amal. Masuk mulai belakang dari pintu belakang. Terkunci nggak Pak di belakang itu? Kita memang masih sengaja tidak pernah kita kunci karena banyak musafir biasa yang hendak istirahat, umpamanya misalnya sengaja nggak dikunci. Tapi itu dimanfaatkan oleh bubuan maling, oleh mereka maling-maling itu yang suka maling kotak amal kita nih. Berapa orang waktu itu? Ini ada 1 orang aja yang kita pantau di CCTV itu hanya 1 orang. Pengurus masjid akan melaporkan kasus pencurian uang kotak amal kepada pihak berwajib untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 1 hari setelah resmi dilantik sebagai Ketua Umum Partai, Bahlil Lahadalia mengumumkan nama-nama pengurus inti DPP Partai Golkar periode 2024-2029 di Jakarta pada hari Kamis. Dalam struktur pengurus baru, Agus Gumiwang Kartasasmita dipercaya menjadi Ketua Dewan Pembina dan Muhammad Sarmuji sebagai Sekjen DPP Golkar. Pengumuman struktur kepengurusan DPP Partai Golkar disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kantor DPP Golkar Cilipi, Jakarta. Dalam komposisi pengurus DPP Golkar periode 5 tahun mendatang, Muhammad Sarmuji ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan Wakil Sekjen Putri Komarudin. Kemudian Sari Yuliati dipercaya sebagai Bendahara Umum dengan Diah Roro Esti sebagai Wakil Bendahara Umum. Bahlil juga mengumumkan 4 nama yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Adis Kadir, Aceh Hajan Sazili, Malkeades Lakalena, dan Wi Haji. Selanjutnya, Bahlil menyampaikan bahwa Agus Gumiwang Kartasasmita menerima jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar. Bahlil menyampaikan struktur pengurus baru dilakukan secara terbatas karena untuk memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan partai politik. Ini adalah pengurus yang sangat terbatas dulu, yang lainnya kami akan melengkapi, baik ketua-ketua Dewan Kehormatan, Dewan Etik, dan Dewan-Dewan lainnya. Itu terakhir karena ini sebagai syarat dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Sementara nama-nama pengurus lengkap serta nama-nama untuk Dewan Penasihat Pakar dan Etik belum dapat disampaikan karena masih dibahas dalam internal partai.
Bahlil Lahaladia dipilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas yang berlangsung di Jakarta pada hari Rabu lalu. Dari Jakarta, Adis Arifa Tri Julianti, iNews melaporkan. Sejumlah anggota legislatif terpilih pada pemilu 2024 dari Partai Perindo resmi dilantik menjadi anggota DPRD. Di antaranya yakni Susilawati di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, serta Gusman Effendi Siregar dan Habibi Pardamaian di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Sebanyak 45 anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan resmi dilantik serta diambil sumpah jabatan. Dari 45 anggota DPRD yang dilantik, Partai Perindo mengantarkan satu kadernya duduk di kursi dewan, yakni Susilawati. Program yang akan kami laksanakan, yang pada saat ini telah kami susun, itu akan segera kami laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara itu di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sebanyak 30 anggota DPRD dilantik. 2 diantaranya merupakan kader Partai Perindo yakni Gusman Effendi Siregar dan Habibi Pardamaian. Untuk amanah ini kepada kami berdua, kepada kita berdua adalah merupakan tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan partai di Kabupaten Padang Lawas Utara, tentunya dengan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Para kader Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi dewan berkomitmen akan fokus mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan untuk Pilkada serentak tahun 2024. Dukungan diberikan untuk pasangan calon kepala daerah di Buru Selatan, Kabupaten Malaka, dan Flores Timur. Partai Perindo resmi mengusung bakal calon Bupati Buru Selatan Safitri Malik Solisa. Salah satu program yang akan dijalankan yakni mengembangkan sektor agromaritim di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Kalau visi misi saya tentang agromarin, ya, jadi mungkin dari ketua ya Pak Taris sudah tahu bagaimana kita memprioritaskan kabupaten saya khususnya di pertanian dan perikanan, itu aja. Rekomendasi juga diterima bakal calon Bupati Kabupaten Malaka Stefanus Briaseran. Dirinya siap bekerja untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kami akan berusaha supaya mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi kepala daerah di daerah kami, Kabupaten Malaka, dan kami akan bekerja dengan baik. Sementara pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Flores Timur, Lukman Liberu dan Zakarias Paun, yang berkomitmen memajukan sektor pertanian juga mendapat rekomendasi dari Partai Perindo. Perjuangan kami tentunya bagaimana caranya untuk mengeluarkan masyarakat kita dari kemiskinan, dan supaya kita semua ketahui bahwa Kabupaten Flores Timur lebih dari 75% masyarakatnya adalah masyarakat bertani. Setelah memberikan surat rekomendasi dukungan B1KWK, seluruh kader dan simpatisan Partai Perindo akan bergerak memenangkan pasangan calon yang didukung dan diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, biasanya jika hari libur menjadi waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama si kecil. Salah satunya adalah mengajarkan aktivitas sikat gigi sejak dini. Nah, pengenalan dan pendampingan saat menyikat gigi si kecil ini sangat penting untuk membangun kebiasaan dan juga mencegah gigi rusak atau berlubang. Yuk kita simak penjelasan dokter gigi dalam segmen Faktapedia. Anak-anak sendiri ini bisa dikenalkan untuk aktivitas menyikat gigi itu sejak dini disarankan. Kurang lebih umur 6 bulan sampai 1 tahun. Itu pada saat itu sudah mulai muncul gigi susu pertama anak tersebut. Ketika misalnya gigi susu sudah ada di dalam rongga mulut, maka sudah mulai ada risiko terjadi kerusakan. Untuk
mengenalkan dari bayi sendiri itu pasti akan susah-susah gampang untuk langsung mengenalkan supaya membuat kebiasaan baru anak jadi fun. Untuk menyikat gigi itu mungkin akan agak sulit, tetapi bisa beberapa metode yang digunakan, misalnya dengan menggunakan media buku cerita, lalu kemudian video, misalnya juga dengan boneka-boneka, dan tentunya pasti orang tua sendiri harus memberikan contoh kepada anak. Jadi ketika misalnya anak itu suka adalah peniru yang ulung, jadi ketika misalnya dia melihat kakaknya, orang tuanya, ayah bundanya itu sikat gigi, itu biasanya anak juga jadi tertarik dan mau. Untuk menyikat gigi anak itu yang paling penting adalah gunakan pasta gigi yang ada fluoride-nya, kandungan fluoride. Karena kenapa? Mineral fluoride ini dapat memperkuat ketahanan gigi terhadap asam yang bisa merusak struktur gigi. Lalu kemudian dosisnya sendiri gitu. Jadi dosis yang dianjurkan untuk misalnya anak-anak 1 tahun sampai 3 tahun itu bisa menggunakan dosis sebesar biji jagung. Seiring dengan dia pertambahan usia, lalu kemudian dia sudah mulai bisa berkumur, itu bisa ditingkatkan sebesar biji kacang polong. Yang penting adalah cara menyikat giginya sendiri gitu. Jadi banyak orang tua yang udah anaknya biar sendiri sikat gigi sendiri gitu, nggak disikatin. Nah itu jangan, jadi tetap perlu ada bantuan dari orang dewasa yang mensupervisi, yang membantu supaya bisa lebih bersih gitu semua permukaan giginya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kalau Sabrina suka makan sayur lodeh nggak? Kebetulan kalau saya suka sekali, Nata. Nah, kalau biasanya kuah lodeh hanya diberikan campuran tahu tempe atau ayam, di Lamongan, Jawa Timur ada warung makan yang menyajikan kuah lodeh dengan udang galah yang sangat gurih. Ya, bahkan pelanggan yang datang tidak hanya dari Lamongan, tetapi juga dari berbagai kota lain. Anda penasaran bagaimana rasanya? Berikut liputannya. Makan Mbak Rini, sebuah warung sederhana yang menyajikan kuliner lodeh udang galah atau warga sekitar menyebutnya conggah. Meski warungnya sederhana, namun olahan kuliner lodeh udang galahnya begitu nikmat dan menggugah selera makan. Dengan resep turun-temurun, olahan lodeh udang galah ini dimasak dengan bumbu rempah-rempah yang melimpah sehingga menghasilkan rasa yang nikmat. Pelanggan yang datang pun dari berbagai kota, mulai dari Surabaya, Gresik, Tuban, serta dari Lamongan. Untuk satu porsi lodeh conggah dijual dengan harga Rp50.000. Enak, kenyal, dagingnya. Pokoknya enak banget. Wajib nyoba ke sini. Tapi kalau ke sini enggak ini. Harus pesen. Rini Arminingsi, pemilik warung mengaku dalam sehari ia mampu menghabiskan 5 hingga 6 kg udang galah. Sudah 4 tahun. Omsetnya berapa? 1,5 lah. Tiap hari itu ya? Ya. Bagi Anda yang tertarik untuk menikmati lezatnya kuliner lodeh udang galah racikan Mbak Rini, datang saja ke warung yang terletak di depan SMP Negeri 1 Gelagah, Kecamatan Gelagah, Lamongan, Jawa Timur. Dari Lamongan, Abdul Wahid Anyus melaporkan. Dari udang galah kita ke lobster pemirsa di Teluk Jukung di Dusun Telong-Elong Desa Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat sejak 2 tahun lalu ditetapkan menjadi perairan budidaya lobster. Menjadi sentra produksi lobster terbesar di Indonesia, setiap tahun para pembudidaya mampu memproduksi ratusan ton lobster dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pemirsa, siapa nih pecinta kuliner lobster? Kita kulineran sambil jalan-jalan yuk ke kampung budidaya lobster yang ada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di kampung ini, ribuan petak keramba jaring apung berjajar di sepanjang perairan Teluk Jukung di Dusun Telong-Elong, Kecamatan Jerowaru. Di kawasan seluas 2.000 hektar inilah, lobster jenis pasir dan mutiara dibudidayakan. Lobster-lobster ini bisa langsung dinikmati di warung-warung yang berada di sekitar keramba. Nah, rasa daging lobster di sini terasa sangat fresh dan manis karena diambil langsung dari keramba. Aktivitas budidaya lobster memberikan dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, baik pembudidaya maupun pengusaha. Dari hasil lobster,
pembudidaya dan pengusaha mengaku ekonominya semakin baik dan bisa membiayai pendidikan anak. Itu kalau kita rata isinya per kolam itu 100 biji, terus harganya per kilonya itu bisa tembus 500 per kilo. Isinya rata 100 biji lah kan per kolam itu. Harga per kolamnya itu sampai 10 sampai 11 juta. Tiap bulan perputarannya adalah sekitar berapa ya? 100-an lah tiap bulannya yang berputar. Berkembangnya kampung budidaya lobster di sini tidak lepas dari peran Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sejak ditetapkan sebagai kampung budidaya lobster pada tahun 2022, kawasan ini semakin luas dari sebelumnya 70 hektar menjadi 2.000 hektar. Pertama dengan telah diperluasnya RZEP3K, jadi kalau sebelumnya kawasan ini itu terbatas ruang lautnya, namun sekarang dengan dimasukkan atau diperluaskannya di dalam RZEP3K itu alhamdulillah sudah masuk dari Pantai Pink sampai ke Ketapang Raya itu masuk areal kawasan budidaya laut. Jumlah keramba jaring apung atau KJA di kawasan ini mencapai 8.400 petak dengan 1.800 pembudidaya lobster. 84% dari 10.000 jumlah lubang KJA lobster di Indonesia berada di kawasan ini, sehingga menjadi sentra budidaya terbesar nasional. Produksinya pun bisa tembus hingga 120 ton setiap tahun. Sejak tahun 2021 sampai 2023, KKP telah menggelontorkan anggaran 53 miliar rupiah untuk mendukung budidaya lobster di sini. Para pembudidaya diberikan bantuan berupa KJA, bibit, jaring, dan berbagai infrastruktur untuk kebutuhan budidaya lobster. Kampung budidaya lobster di Lombok Timur diharapkan terus berkembang dengan membangun ekosistem tata kelola niaga lobster sehingga tetap menguntungkan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sepertinya lokasi satu ini bisa menjadi referensi lokasi untuk Anda yang suka glamping, yakni glamping di Bukit Dewi Manggung di Subang, Jawa Barat. Selain tempatnya yang masih asri, kabut tipis yang selalu muncul pada pagi hari membuat pengunjung enggan beranjak untuk meninggalkan keindahannya. Dan berikut liputannya untuk Anda. Terletak di Desa Ranca Manggung, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat, Bukit Dewi Manggung kerap menjadi serbuan pengunjung yang ingin menghabiskan waktu untuk berkemping bersama teman atau keluarga. Ini karena lokasinya yang masih asri, dengan udara yang sejuk dan latar barisan bukit yang menghijau. Untuk menuju ke lokasi, pengunjung juga tidak perlu capek berjalan kaki karena bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Selain camping ground, di lokasi ini juga terdapat sejumlah wahana permainan untuk anak hingga kolam renang. Dan yang paling penting, di sini juga bisa menggelar pesta bakar kambing sepuasnya. Enak ya, nyaman, ada fasilitasnya juga lengkap. Ada ini juga playground untuk anak-anak, jadi bisa ramah lah untuk anak-anak. Selain kendaraan sampai lokasi, kelebihannya itu kita camping itu di atas awan, begitu terus fasilitasnya juga sangat menunjang. Untuk menikmati semua keindahan ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek mulai dari Rp30.000 per orang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Tahu nggak, Sab? Di Lampung Barat Lampung ada sebuah air terjun yang terkenal eksotisnya. Di mana itu, Nata? Di namanya air terjun Waitangan. Lokasi ini juga masih terjaga dengan baik keindahan alamnya dan kesegaran airnya. Bisa jadi rekomendasi bagi Anda untuk menghilangkan penat. Menikmati sejuknya alam dengan mandi di air terjun rasanya tidak pernah akan bosan. Kali ini, air terjun Waitangan yang berada di Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat Lampung yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati air terjun. Keindahan alam yang masih terjaga dengan baik dan kesegaran airnya tidak perlu diragukan lagi. Air terjun setinggi 15 meter ini lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga Pekon Luas.
Berjarak 19 km dari ibu kota Lampung Barat, membuat air terjun ini belum diketahui banyak orang. Untuk dapat sampai ke titik air terjun, Anda akan melewati hamparan sawah hijau yang sangat asri. Menurut saya air terjun Waitangan ini cukup bagus sih, cocok lah buat kita alam, terus buat tempat-tempat yang tenang. Recommended banget lah tempatnya, yang bagus, tenang, aksesnya tidak terlalu susah, mudah lah diakses. Terus kalau mau kesini sudah ada di Google Map lah. Di api tebing setinggi 20 meter, dengan aliran Sungai Waitangan menambah keindahan dan kesejukan dari air terjun di sini. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, A News melaporkan.